Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ririn Arianti dengan NIM 2303211000134. Nah, di sini saya akan mengoperasikan SPSS untuk uji validitas. Nah, langsung saja untuk langkah yang pertama kita ke data Excel-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita copy data kesadaran ini sampai kesadaran ketujuh dan ke bawahnya ini sampai full sampai data yang terakhir ini. Nah, kita copy. Setelah itu kita masuk ke SPSS dan kita masukkan di sini. Langsung kita paste with variable name. Nah, nanti sampai sini. Untuk selanjutnya itu kita ke total kesadaran. Kita copy dari angka sini. Untuk total kesadarannya ini tidak usah diikutkan. Ini kita copy sampai ke bawah juga seperti tadi. Nah, langsung kita masukkan ke sini. Itu pakai paste biasa, bukan paste with variable name. Mohon maaf, ini langsung saja saya singkat untuk agar videonya juga tidak terlalu panjang. Nah, nanti lakukan hal yang sama pada persepsi resiko dan keberhasilan usaha tani. Eh, setelah variabel semuanya yang pada data Excel tadi dimasukkan, kita beralih ke variabel view. Kemudian ini kita rubah penamaannya. Ini kita rubah X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7. Kemudian yang total tadi kita beri keterangan kesadaran X. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan X-nya tadi. Untuk totalnya persepsi ini kita ganti dengan keterangan persepsi resiko. Nah, selanjutnya untuk Y tadi kita Y1, Y2 sampai Y7 dan kemudian untuk total dari keberhasilan tadi kita namai dengan keberhasilan. Setelah itu kita pada measure. Untuk measure-nya yang data X1 sampai X7 ini kita pakai nominal, sedangkan yang total tadi kita menggunakan scale. Berlaku juga pada data kesadaran dan data persepsi. Nah, langsung saja setelah penamaan dan measure-nya dirubah, kita beralih ke data view. Langsung kita ke analyze. Kita ke correlates, terus bivariate. Nah, kemudian kita akan yang pertama akan mengecek validitas ke kesadaran terlebih dahulu. Jadi klik kesadaran yang pertama, klik shift, lalu sampai total kesadaran ini. Dan kita pindahkan ke kanan. Nah, setelah gini kita langsung klik OK. Nah, akan muncul hasil output seperti ini. Nah, dari hasil output tersebut, ketika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka data itu dianggap signifikan atau valid. Nah, ketika seperti ini, eh, pada pertanyaan keempat ini, nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka dianggap pertanyaan ini tidak valid dan nantinya bisa dihapus ataupun diganti. Nah, ini baru kesadaran. Nanti untuk yang persepsi resiko sama keberhasilan bisa dilakukan dengan langkah-langkah yang sama. Analyze, correlates, ke bivariate. Dan ini diklik terlebih dahulu. Kita pindahkan ke kiri. Nah, kemudian kita ganti ke persepsi resiko sampai dengan total persepsi resiko. Kita pindahkan ke kanan dan klik OK. Nanti akan keluar hasil output dari nilai validitas dari pertanyaan-pertanyaan tentang variabel persepsi resiko. Untuk nantinya pada keberhasilan kita tetap melakukan langkah seperti tadi dan bisa diulang langkah-langkahnya. Mungkin dari saya cukup dan
akan dilanjut teman saya mengenai uji reliabilitas. Cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, dilanjut dengan saya Wailid, name akhir 114. Baik, di sini saya akan melanjutkan di uji reliabilitas. Kita ke analyze dulu, lanjut ke scale, langsung ke reliabilitas analisis. Chat. Nah, kita itu memindahkan dari variabel kesadaran X1 sampai X7 ini ke kanan. Kenapa kesadaran nggak dihidupkan? Karena kita menggunakan di reliabilitas. Kita pencet statistik, scale if item deleted dan non itu kita kita centang, udah itu langsung continue dan klik OK. Kita mendapatkan output yang pertama, terus kita ke variable yang kedua. Sama caranya kayak tadi, kita ke scale. Nah, data yang ini kita pindahkan dulu ke kiri, teman-teman. Kita pindahkan dulu ke kiri, baru kita eh, memindahkan variabel persepsi risiko ke kanan. Caranya sama dengan yang tadi, kita statistik, kita centang oke, sudah centang, continue, langsung klik OK. Nah, kita mendapatkan item yang persepsi risiko. Setelah itu yang terakhir yaitu di variabel scale dulu. Nah, ini jangan lupa dipindahkan dulu teman-teman, dipindahkan dulu ke kiri, dan kita sekarang memindahkan yang variabel keberhasilan usaha tadi. Oke, kita pindah ke kanan, cek di statistiknya. Oke, udah dicentang, langsung continue, udahnya ini langsung oke. Nah, kita mendapatkan output dari tiga variabel tadi. Yang pertama di kesadaran, yang kedua persepsi risiko, yang ketiga keberhasilan usaha tadi. Eh, ini teman-teman, ini hasil output reliability. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifatul Jannah dengan NIM 23130. Di sini saya akan menginterpretasikan terkait validitas dan reliabilitas dari hasil output SPSS yang sudah diperoleh dari langkah-langkah teman saya. Pada data yang pertama yaitu nilai signifikannya ketika sig 000 ini lebih kecil dari 0,05, maka dianggap valid. Yang kedua, ketika nilai sig ini 0,000, maka dianggap valid. Nah, pada data ketiga, dengan persepsi 0,36, maka dianggap lebih kecil dari 0,05. Maka data tersebut dianggap valid. Yang keempat yaitu 0, signya 0,11, maka lebih kecil dari 0,5 dianggap valid. Pada reliabilitas ini, total 112 merupakan data yang dimasukkan tadi ke SPSS jumlah 112. Pada reliabilitas statistik ini, Cronbach alpanya lebih besar dari 0,3, maka dianggap reliable, kan sebanyak 561.